Apakah benar kita orang-orang yang gak punya daya untuk beradaptasi sama peradaban? Yang tidak mampu berkompetisi sama dunia secara global? Apakah benar kita orang-orang yang stolol itu yang gak layak untuk punya masa depan dan rasa bangga sama diri ini? Simak di video kali ini, kita akan menelusuri bagaimana 17 juta jiwa di negara kita masih pengangguran dan setengah pengangguran. Dan banyak dari mereka itu Gen Z. Kita mulai dari pemikiran yang simple, common sense ya. Bagaimana seorang individu itu ngelewatin pendidikan selama 12 tahun sampai akhirnya mereka lulus SMA. Kemudian beberapa dari mereka termasuk gua memilih untuk kuliah karena kita percaya makin tinggi pendidikan kita semakin mudah untuk kita mendapatkan pekerjaan. Tetapi pada kenyataannya bukan itu yang kejadian. Kita lulus dari kuliah atau dari SMA dan kita berada di titik A. Kita anggap bahwa kita berada di titik A, mengikuti sistem yang ada, sistem pendidikan yang sudah berjalan, kita akan di tempat yang lebih baik, yang lebih layak. Pada kenyataannya titik A ini nggak cukup. Pada tahun 2018, dalam literatur Indonesia Enhancing Productivity Through Quality Jobs, melaporkan bahwa kesuksesan individu dalam pendidikan tidak mencerminkan kapasitas individu itu untuk skillnya digunakan dan diterima oleh pasar. Wait. Itu artinya apa? Artinya sistem pendidikan yang sudah lu tempuh itu nggak ngebikin lu terlihat kompeten dan dianggap layak oleh market. Iya, jadi kita berada di titik A dan market itu mau kita berada di titik B, poin B. Dan yang lucunya lagi adalah dari A ke B itu gapnya lumayan jauh. Jadi artinya lu harus belajar sendiri atau nemuin gimana caranya untuk lu layak untuk berada di titik B. Dan titik B, ini asumsi kita adalah orang-orang yang bisa mendapatkan pekerjaan, yang bisa mendapatkan uang ketika berinteraksi sama market melalui sebuah perantara. Biasanya itu perantara perorangan lainnya, perusahaan, ya atau mungkin lewat BUMN gitu. Oke, dari poin A sampai poin B ini jelas-jelas ada gap dong. Gimana dong? Berarti artinya sekolah lu sia-sia. Berarti usaha dan tenaga yang lu udah investasikan di situ berarti nggak berujung ke tujuan yang mereka sudah janjikan. Dan mungkin lu sekarang kesel, kenapa nggak ada yang ngasih tahu lu? Dan lucunya lagi lu dibiarin aja ngelakuin hal-hal tolol itu yang ternyata nggak berguna. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu lu untuk fokus bagaimana lu bisa ngedevelop skill lu menjadi orang yang layak untuk berada di poin B? Nggak ada yang mengintervensi, ngasih tahu lu jalan yang lebih benar. Dan sekarang lu tuh stuck di realita bagaimana lu aja menjadi beban untuk orang tua lu. Lu ngeliat diri lu sendiri aja dan lu nggak bangga. Lu malu untuk ketemu teman-teman lu dan saudara-saudara lu karena lu masih pengangguran. Iya sih kelihatannya itu buruk banget, tapi itu bukan ujung dari hidup lu. Karena masih ada kesempatan lagi selama lu masih muda. Membuat lu menjadi individu yang bisa menyicil rumah, memiliki kendaraan, dan memiliki hidup yang lebih layak. Di video kali ini kita bakal meng-highlight bagaimana lu sebagai individu bisa meningkatkan value lu untuk lebih layak dipekerjakan oleh orang lain. Mungkin di video lainnya kita bisa ngomongin tentang poin C, dan poin C adalah bagaimana lu itu bisa bekerja secara langsung terhadap market. Di video kali ini kita ngomongin bagaimana lu bisa menjadi karyawan yang lebih baik. Oke, ada beberapa poin yang perlu disampaikan di sini. Yang pasti kalau misalnya lu itu sekarang sadar bahwa nyari pekerjaan itu susah, lu aja nggak dapat kesempatan untuk diinterview sama orang lain, ya kita harus mulai dari mindset yang realistis. Kalau misalnya menurut gua nih ya, pribadi lu itu mulai dari yang terdekat lu dulu. Bisa dilihat dari keluarga lu. Iya, jadi pada faktanya memang Indonesia itu membutuhkan ordal. Kalau lu nggak punya orang dalam dimanapun di kerjaan yang lu tuju, lu susah dan sulit. Jadi kalau misal itu cara paling gampangnya, lu memiliki ordal. Dan itu nggak perlu keren-keren ya, kayak ordal lu adalah kayak orang di BUMN gitu atau di perusahaan swasta ternama, nggak harus kayak gitu. Even kalau misalnya om lu aja bekerja sebagai satpam, dan jadi satpam adalah hal yang terbaik yang lu bisa lakukan di momen ini, itu menjadi hal yang realistik untuk lu tetap bisa lakukan. Dan gue di sini bukan menganjurkan kok ya lu nggak boleh punya mimpi yang tinggi, jadi pengusaha sukses, jadi triliuner. Enggak. Tetapi menurut gue lu harus mulai secara realistik di mana lu itu bisa produktif dan dihargai secara ekonomi dan berada di tempat-tempat yang lu bisa menempa diri lu untuk menjadi lebih layak untuk mendapatkan lebih banyak. Aduh tapi gue bingung, keluarga gue aja gak ada yang orang sukses. Ya itu bukan masalah, karena lu bisa mulai dari tempat-tempat sekitar lu gitu. Percaya sama gue, orang-orang di sekitar lu secara fisik ya, secara ruang lingkup lu, RT RW, kelurahan, kecamatan lu, satu kabupaten lu, di situ pasti ada aja orang-orang yang membutuhkan karyawan. Mereka tuh butuh orang-orang yang layak untuk dinaikin jadi orang kepercayaan mereka. Kenapa? Karena orang-orang juga pengen memperjuangkan masa depan mereka gitu. Nah yang mereka gak mau adalah
harus ngebayar orang yang kerjanya setengah-setengah. Jadi kalau misalnya nih, gue mulai dari awal lagi dan gue cerita nih sama lu, gue tuh 6 bulan pertama gue gak dibayar. Gue gak digaji, gue gak minta komisi gue. Kenapa? Gue pengen meningkatkan value gue dulu di network yang ada. Jadi lu tuh mulai perjalanan karir lu dengan hal-hal yang realistik dulu. Dan di sini ya kuncinya itu bukan sekedar milih yang gampang atau yang ada, tetapi yang lu bisa lakukan yang sebaik mungkin. Kalau dalam bayangan lu yang terbaik lu bisa lakukan adalah untuk momen ini lu bekerja untuk sebuah PT, ya silakan. Mau jadi satpam silakan, mau jadi kuli aja menurut gua silakan. Karena dimanapun lu berada, lu bisa mempelajari tentang bisnis dan industrinya. Yang artinya ketika lu di sana, lu bukan cuma melakukan pekerjaan lu sehari-hari, tetapi lu juga harus memerhatikan hal-hal yang bisa meningkatkan value lu sebagai seorang individu. Yang jelas itu skillnya. Oke, terus bilang, kok jadi kuli ngangkat-ngangkat gitu doang? Ya gue pengen ngasih tau lu aja, kontraktor itu mungkin secara teori mereka tahu cara melakukan pekerjaan lu. Mereka punya hitung-hitungannya, mereka punya networknya, makanya mereka bisa jadi kontraktor. Tapi kalau lu sendiri aja nggak tahu cara ngebangun rumah, cara ngaduk semen, lu nggak tahu komposisi dari bangunannya, ya bagaimana lu bisa maju gitu. Yang pasti skill itu adalah hal yang lu bisa investasikan, dan currency yang lu gunakan untuk ngebayar untuk investasi itu adalah waktu dan tenaga lu. Karena realistik aja menurut gua nih, di hidup ini gak bakal ada yang nyelamatin lu. Jadi menurut gua jadi individu ya gak boleh gampang menyerah. Ketika lu berada di suatu tempat, lu diberikan trust, berusahalah untuk meningkatkan value lu setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Dengan cara memerhatikan, dengan cara belajar skill baru, dengan cara lu pikirin bagaimana cara bos lu itu berpikir, bagaimana lu bisa membantu dia, bagaimana lu bisa menjadi orang kepercayaannya dia. Karena ketika lu jadi orang kepercayaannya dia, lu bakal memiliki akses terhadap skill-skill yang lain dan juga network-network yang mungkin ada. Gue jadi bosnya dan gue ngeliat karyawan gue kompeten dan bisa diberi kepercayaan yang lebih besar nih, itu gue kasih. Gue gak bakal kayak cuman diem aja. Kenapa? Karena gue juga pengen level up, dan gue gak bisa level up kalau gue gak punya orang kepercayaan. Jadi percaya sama gue, banyak orang di Indonesia, ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang itu pengen banget punya karyawan-karyawan yang bisa diandelin. Dan ini poinnya, tapi gue susah nyari kerjaan. Enggak bro, lu gampang banget nyari kerjaan. Lu bakal susah nyari kerjaan dimana lu itu dibayar dengan selayak yang lu bayangkan. Contoh nih, gue layaknya dibayar 6 juta. Ya iya susah lu dapet kerjaan. Terus apakah maksud gue untuk lu dibayar 2 juta dan lu terima aja? Well, yang lu bisa terima itu good enough. Kenapa? Karena ya lu butuh hidup juga. Lu butuh biaya-biaya untuk memodalin lu hidup juga. Tapi kalau ekspektasi lu dari awal terlalu tinggi, artinya lu tuh nge-value, lu tuh menilai diri lu tuh setinggi itu. Dan pada kenyataannya ya mungkin orang gak ngeliat lu se-valuable itu. Lu mudah digantikan. Banyak orang kayak lu, banyak orang pengangguran juga, banyak orang gak punya skill juga, banyak orang yang ada di titik A dan lu tuh gampang digantiin. Oleh karena itu, belajarlah bagaimana caranya menginvestasikan waktu lu, usaha lu, fokus lu untuk membangun skill lu yang kemudian bisa lu gunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan lu dalam jangka panjang. Tujuan dari lu pengen ke poin B, bekerja sama perantara, seorang bos, adalah untuk lu bisa mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan market, dengan ekonomi secara optimal. Karena orang-orang yang sampah, yang tolol, gak tahu cara berinteraksi sama ekonomi, itu ditendang sama ekonomi. Mereka gak bisa memberikan penawarannya. Karena penawarannya jelek, karena mereka gak disiplin, produk mereka gak konsisten, jasa mereka gak konsisten. Jadi usahakanlah diri lu itu bagaimana lu bisa optimal di dalam interaksi lu dengan pasar. Dan menurut gue salah satu cara terbaiknya adalah untuk dimentorin sama orang yang udah lebih jago daripada lu. Dan untuk lu bisa dipekerjakan sama mereka, itu dimulai dari mereka ya masukin lu ke dalam timnya lah. Tapi kalau misalnya lu dari awal pengen digaji 6 juta, ya mereka merasa lu gak valuable, mereka merasa lu ngelunjak, ya lu gak bakal masuk. Udah gitu aja. Jadi nih, ketika lu udah diberikan kepercayaan sama orang, lu berada di industrinya, lu ada di ruang lingkup pekerjaan lu, belajarlah tentang mata rantai bisnisnya. Karena bisnis sendiri itu adalah interaksi dari banyak komponen. Contoh misalnya gue jualan boba, sebelum itu gue harus cari tahu tentang ingredientnya, tentang pengemasannya, tentang sedotannya, supplier terbaiknya dan segala macemnya. Atau gue bisa lakukan dengan franchise. Semuanya itu ada konsepnya. Kemudian untuk orang bisa lebih tahu tentang boba itu, ya harus dilakukan dengan marketing, dengan pemasaran. Dan habis itu lo harus punya customer service yang good enough untuk konsumen lo ketika berinteraksi sama karyawan lo itu gak muak. Jadi banyak komponen yang bekerja di dalam optimalisasi dari bisnis lo atau bisnis bos lo ini. Nah kalau lu udah bisa ngebaca variabelnya itu apa aja, ya berusaha optimalkan.
naikkan, bikin bisnis itu lebih layak. Kenapa? Karena lu ntar jadi punya skillnya untuk ngembangin punya lu sendiri. Terus lu bilang sama gue, ih gue udah capek-capek kerja, disuruh belajar juga. Ya iya, mau gimana lagi, emang itu hidup kita gitu. Lu bilang enggak kok, banyak orang leha-leha doang. Iya, makanya mereka duitnya cuma 10 juta di ATM mereka. Makanya mereka gak maju-maju gitu. Oh mau jadi orang sukses, megang 200 juta aja langsung beli motor. Lu jangan jadi orang kayak gitu. Lu harus siap untuk bekerja lebih daripada orang lain. 8 jam, 10 jam, 15 jam kalau perlu. Yang pasti di sini lu itu bakal tergantikan kalau misalnya lu itu gak punya value. Dan yang gue omongin ya, skillnya itu apa? Contoh kita ngomongin deh, orang menawarkan jasanya mereka. Misalnya gini nih, gue tinggal di sebuah desa. Dan di desa itu ada coffee shop gitu. Dibuka sama orang dari kota. Daripada gue nipu-nipu dia, atau gue nawarin dia untuk jadi kulinya, karena gue udah jadi kuli biasanya, ngaduk semen lah segala macem lah. Kali ini gue pengen nawarin yang berbeda. Kali ini gue pengen nawarin bagaimana gue ngelola Instagramnya dia, gue ngelola TikToknya dia. Gue bilang sama dia gini, bos, kalau boleh saya pengen kerja sama bos, gak perlu digaji di awal-awal nih, mungkin ya setulisnya bos aja berapa sesuai orang marketing misalnya nih ya. Terus ya gue negosiasi bagaimana gue pinjam HP-nya dia, dan gue yakin tuh orang juga pasti punya laptop. Dan di situ gue belajar CapCut, dan gue ngambil videonya tempat dia. Terus gue pelajarin tentang tren video-video gampang apa yang gue bisa bikin untuk meningkatkan presence dari brand itu. Dan lu mungkin mikir, itu mah tolol sih, karena kayak muluk-muluk banget. Itu gak muluk-muluk, itu belajar skill baru yang tadinya lu bisa nguli. Kali ini lu pengen belajar tentang social media, dan menurut gue itu layak untuk lu pelajarin. Karena zaman sekarang skill apapun ya, terutama hal-hal yang bisa ngebikin lu itu naik secara branding, ya lu layak untuk lakukan, dan semua orang bisa. Ketika lu udah punya nama, gak ada yang peduli masa lalu lu. Gak ada yang peduli kalau misal bokap lu itu lah satpam lah, pengusaha lah. Yang mereka pedulikan adalah lu di titik ini. Jadi yang gue omongin adalah mulai, dan berani mulai. Berani digaji di bawah yang lu harapkan ketika mulai, untuk lu bisa menginvestasikan waktu, fokus, dan energi lu untuk membangun skill-skill ini, untuk lu bisa meningkatkan value lu, branding lu, untuk lu bisa membangun sesuatu milik lu yang lebih baik di masa depan. Yang artinya lu itu berusaha ngebangun kredibilitas branding lu dan skill lu, modal dengkul lu. Ini lo harus tahu, nih ada quote dari Bob Sadino itu keren banget. Jadi suatu hari itu ada anak muda cerita sama dia bagaimana susahnya hidup dia, dan nanya opini dia, om bagaimana saya itu bisa lebih sukses. Terus Bob Sadino bilang, ya lu buka usaha. Terus kata dia, om tapi saya gak punya modal. Kata Bob Sadino gini, gitu dah, lu kan punya 2 dengkul tuh, 2 lutut, gua ambil dengkul lu dua-duanya, gua bayarin 2 miliar, lu mau gak? Kata bocah itu, enggak mau om. Ya udah, lu udah modal tuh kan 2 miliar, lu bagaimana bisa menggunakan itu untuk maju di hidup lu? Udah. So it's a very good quote dari Bob Sadino. Ada keberanian untuk mengambil peluang, ada keberanian untuk mengambil peluang. Di badan Anda itu ada 1 juta peluang yang dibawa kemana-mana. Apalagi yang di luar badan kita itu juga berjuta-juta peluang. Tadi ya percuma kita ngomong peluang kalau kita nggak berani mengambil